Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tipe data string dan boolean ya. Jadi string di Golang ini dia menggunakan kata kunci string ya. Jadi untuk penggunaan stringnya kita bisa pakai kata kunci string atau kita bisa tanpa kata kunci gitu. Contohnya kayak variable message titik 2 sama dengan tanda kutip. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan tanda backticks, di mana kalau kita pakai backticks ini, semua karakter yang ada di dalam backticksnya ini itu dianggap string semua. Contoh kayak misalkan kita pakai /n untuk baris baru, nah itu dianggap tetap /n gitu, bukan baris baru gitu. Kita coba aja di kode editor kita. Kita coba masukin. Yang pertama kita pakai kata kunci string dulu ya. Lalu Golang. Terus yang kedua kita pakai langsung seperti ini, lalu Golang kita pakai /n. Selanjutnya kita pakai fmt. Kita coba keluarin dulu, kita coba print message. Nah ini auto import package fmt ya. Kalau kita pakai VS Code dia bisa auto import. Kita pakai namanya fmt print format. Nah kalau kita pakai print format ini, kita bisa atau kita harusnya memberi format outputnya maunya seperti apa, tipe datanya apa. Kalau misalnya ini string, berarti kita kasih formatnya %s gitu ya. Variabel yang kita panggil ini adalah string. Di sini kita manggil variable message. Nah untuk menandakan setelah string message ini adalah variable message dan variable message ini adalah bentuknya string gitu ya. Dan jadi di sini kita pakai format string s untuk menandakan bahwa variable message di sini itu adalah tipenya string gitu. Kalau kita coba jalanin, oke. Nah ini udah berhasil ya. Ini kenapa Golang ada di bawah? Karena di sini kita pakai /n gitu ya, yang menandakan bahwa setelah hello ini ada baris baru. Jadi Golang ini adalah di baris setelahnya gitu ya. Nah tadi kita udah coba jelasin bahwa di sini kita bisa juga pakai tanda backticks gitu ya, dimana karakter di dalamnya akan terbaca sebagai string gitu. Jadi semuanya tuh tidak di escape. Nah kita coba di sini ya. Kita bedakan kalau kita pakai backticks atau kutip 2. Oke. Nah kalau tadi kan dia hello Golangnya di bawah ya Golangnya. Nah ini kalau kita coba jalanin, nah si /n ini tetap dianggap sebagai string gitu ya. Jadi kalau kita pakai backticks, apapun yang ada dalam sini yang harusnya itu adalah sebuah perintah gitu ya, sebuah statement, dianggapnya sebagai string juga. Jadi kalau misalkan sebelumnya Golang di baris baru karena kita pakai /n dan kita pakai kutip 2 gitu ya. Nah kalau misalkan kita pakai backticks, /n dalamnya ini ya udah dianggapnya string juga gitu. Nah jadi outputnya seperti ini. Jadi ini bedanya ya. Jadi kita harus paham juga kapan kita pakai kutip 2 seperti ini dan kapan kita pakai backticks gitu ya. Lanjut ya. Nah di string ini kita juga punya functionnya. Jadi kita bisa manipulasi string. Yang pertama ada len. Len itu untuk menghitung jumlah karakter dari variabel stringnya. Selanjutnya ada string number. Maksudnya apa? Jadi string ini misalkan contoh ini variabelnya, terus ini adalah index numbernya. Jadi di sini kita bisa pakai cara seperti ini untuk mengambil nilai indeks dari sebuah string gitu ya. Kita langsung aja biar nggak bingung. Oke, kita ini balikin lagi ke kutip 2 aja ya. Oke, yang pertama kita coba pakai len dari MSG ya. Kita pakai MSG aja. Harusnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Harusnya 12 ya. Atau mungkin salah. Kita coba aja langsung. Nah, wait.
bisa kayak gini ya. Nah, muncul ya 12 ya. Jadi panjang dari string MSG ini adalah 12. Jadi spasi di sini pun kita hitung sebagai satu karakter gitu ya. Oke, jadi itu ya cara pakai len. Terus kita pakai sekarang index numbernya. Kita mau ngambil karakter, misalkan di sini kita mau ngambil si O di sini ya. Kita mau ngambil O misalkan. Kita coba pakai print. Coba pakai print len dulu ya. MSG harusnya index berapa ya? Oh ya, 1 2 3 4 5. Jadi 5. Dari 0 mulai ya. 0, 1, 2, 3, 4 berarti ya. Ternyata ketika kita pakai print len ini, yang keluar adalah 111. Jadi kenapa ini nggak keluar O ya? Jadi ternyata ketika kita pakai indexing pada sebuah string, default outputnya itu bertipe byte gitu ya. Jadi bukan string. Jadi si golang ini ketika kita pakai indexing string, kita nggak bisa langsung kayak gini nih. Kalau kita mau pakai atau kita mau ambil, kita harus ngeformatting si hasilnya ini. Contoh misalkan di sini kita berarti nggak bisa pakai print len, kita pakai print f aja. Kita hapus dulu. Jadi kita pakai yang namanya formatting di sini. Kita bisa kayak gini. Nah, baru di sininya kita pakai ms4. Apa nih? Oke. Coba kita cek. Kalau kita formatting chat, oke, keluar ya. Oh, jadi gitu. Kalau misalnya kita mau pakai indexing, kita harus kasih format seperti ini gitu ya. Karena di sini kita ngambil dari variabel ini kita indexing. Nah, kalau kita mau ngeprint atau kita mau ngeluarin, kita harus formatting dulu. Bentuk keluarnya itu mau seperti apa. Kalau misalnya kita pakai print len, yang keluar dia bakal bentuknya byte gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke boolean. Nah, di boolean ini kita cuma pakai kata kunci yang namanya bool gitu ya. Jadi kalau di golang kita hanya perlu menggunakan kata kunci bool, dan selanjutnya nilainya hanya ada 2, yaitu true dan false gitu ya. Dan ketika kita menggunakan nilai true dan false, itu yang harus kita perhatikan adalah kita tidak boleh menggunakan atau memakai tanda kutip 2 gitu ya. Jadi takutnya lupa gitu ya, kita pakai tanda kutip 2 true gitu ya. Nah, itu hasilnya bukan boolean tapi string gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ngasih nilai true dan false, ya udah nggak usah pakai tanda kutip 2 gitu. Jadi langsung aja kita praktekkan. Di sini kita pakai variabel, jangan nggak boleh ini aja. Var exist misalkan. Terus ini kata kuncinya bool. Terus kita kasih nilai true. Nah, ini jangan pakai, kalau udah kayak gini, ini jangan pakai kutip 2 gitu ya. Nah, ini akan nilainya bakal salah gitu. Karena dia bakal dianggap string bukan boolean gitu ya. Kita bisa langsung print pakai print format. Jadi kita pakai benar atau salah. Nah, kalau format boolean itu kita persen T ya. Terus kita panggil variabel ya. Kita jalanin. Oke. Nah, benar atau salah true gitu ya. Nah, jadi seperti ini cara penggunaan boolean gitu ya. Jadi segitu aja materi kita tentang string dan boolean. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar atau kasih feedback di kolom komentar gitu ya. Kira-kira ada yang salah nggak atau ada yang keliru gitu ya. Segitu aja. Thank you.